Baik, anakku sekalian, kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan penilaian tengah semester matematika umum kelas 11, di mana materinya adalah program linier, matriks, dan transformasi geometri untuk refleksi dan translasi. Oke, kita mulai soal yang pertama. Di sini ada sebuah daerah, di mana daerah ini kita harus terjemahkan menjadi sebuah sistem pertidaksamaan ya. Kita nyatakan ini adalah garis pertama, ini adalah garis kedua, dan ini adalah garis yang ketiga. Garis yang pertama itu memotong sumbu Y di 6 dan memotong sumbu X di 5. Berarti kalau memotong sumbu Y, kalian tinggal kalikan aja dengan X, 6X. Memotong sumbu X di 5 berarti tambah 5Y sama dengan 6 kali 5. Karena daerahnya itu adalah di bawah garis atau menuju atau melalui 0,0, maka pertidaksamaannya adalah kurang dari. Kurang dari sama dengan 30. Lalu yang kedua, memotong sumbu Y di 1 berarti X, dan memotong sumbu X di 6 berarti plus 6Y sama dengan 1 kali 6. Lalu garisnya itu menjauhi, artinya dia tidak melalui 0,0. Kalau tidak melalui berarti lebih dari sama dengan. Berarti lebih dari sama dengan 6. Lalu yang ketiga, garis melalui 0,0, kemudian ini memotong sama di tengah-tengah, itu artinya garisnya Y sama dengan X. Karena di sini opsinya X depan, berarti X min Y sama dengan 0. Lalu daerahnya itu adalah menuju atau melalui, boleh ya. Menuju 6,0. Artinya saat X-nya 0, Y-nya 6, berarti dia harus benar. 6 kan lebih dari 0. Jadi kesimpulannya X min Y lebih dari sama dengan 6. Jadi yang lebih dari ini bukan. Kemudian ini lebih dari, berarti yang kurang dari bukan. Ini lebih dari, yang kurang dari bukan. Berarti yang C ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan. Lalu berikutnya ada sebuah sistem pertidaksamaan, lalu daerahnya yang mana? Kembalikan yang tadi ya. Kalau ini berarti kalian harus melukis dulu garis-garisnya. Tetapi melukisnya kalian cukup nyatakan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya saja. Ini saya kasih kode garis 1. Garis 1 itu jika X-nya 0, Y-nya 3. Berarti melalui 0,3. Nah, berarti yang melalui 0,3 yang ini. Lalu garis kedua, X-nya 0, Y-nya berarti 4. Berarti melalui 0,4. Berarti ini garis kedua. Garis ketiga, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti melalui 0,6. Oh, ini 0,5. Ini harusnya 0,6 ya. Bentar. 4, 5, 3, 6. Ya, harusnya ini 0,6 ya, bukan 0,5. Oke, ini garis yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat, karena ada 3 garis, maka sebaiknya yang diarsir itu yang bukan. Garis 1 itu lebih dari. Kalau lebih dari berarti daerahnya ke atas. Berarti yang 0,0 bukan jawaban. Berarti yang diarsir ini yang salah. Atau yang bukan jawabannya. Jadi yang diarsir yang bukan. Lalu yang kedua, kurang dari. Kalau kurang dari berarti dia menuju 0. Berarti yang diarsir yang bukan. Ini yang bukan. Nah, berarti garisnya, daerahnya kemungkinan 3 dan 2 ya. Tapi di sini garis yang ketiga lebih dari, berarti lebih dari menjauhi dari 0. Berarti ini yang bukan. Nah, berarti yang 3 tertutup juga. Nah, sehingga yang bersih tinggal yang 2.
Jadi daerah himpunan penyelesaiannya berarti yang masih bersih ini saya kasih tanda kuning. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah yang nomor 2. Gitu ya. Jadi upayakan kalau ada lebih dari 3, sebaiknya yang diarsir itu yang bukan. Jadi yang bersih kelihatan sebagai daerah himpunan penyelesaian. Bisa dipahami? Berikutnya. Nah, sekarang ada sebuah model program linier. Kalian diminta untuk menentukan model matematikanya. Pedagang teh mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati untuk 40 box teh. Teh A dibeli dengan harga 6.000 setiap box. Dan teh B dibeli dengan harga 8.000 setiap box. Jika pedagang tersebut mempunyai modal 300.000 untuk membeli X box A, teh A, dan Y box teh B, maka sistem pertidaksamaan tersebut berapa? Oke. Masalah tersebut apa? Oke. Yang pertama untuk kapasitas dulu tempat. Tempat hanya bisa menampung 40 box. Box A dan box B, dalam hal ini X tambah Y, itu tidak boleh melebihi dari 40. Lalu yang kedua adalah harga. Harga untuk teks box A berarti 6.000, maka 6.000 X. Yang Y adalah 8.000, berarti plus 8.000 Y. Tapi nilainya tidak boleh melebihi 300.000 ya. Maka kita sederhanakan. Ini dibagi dengan 2.000 ya. Bagi dengan 2.000 berarti 3X. Bagi dengan 2.000 berarti 4Y. Bagi dengan 2.000 berarti 15. Jadi 150 ya. Nah, jadi pertidaksamaannya adalah demikian. Jangan lupa syarat, karena dia barang, produk, atau apapun, berarti nilainya harus positif. Jadi yang pertama 3X plus 4Y kurang dari 150. Kemudian yang kedua X plus Y kurang dari X plus Y kurang dari sama dengan 40. Nah, berarti yang memenuhi hanya yang B. Bisa dipahami? Berikutnya, seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 16.000 per kilogram dan pisang 12.000 per kilogram. Modal yang tersedia adalah 2.400.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kilogram. Jika harga jual mangga 18.400, pisang 14.000 per kilogram, maka laba maksimum yang diperoleh adalah berapa? Oke. Berarti kita harus menerjemahkan dulu. Yang pertama modal dulu ya, atau harga ya. Modal boleh, harga boleh. Katakanlah kita asumsikan mangga banyaknya X, kemudian pisang banyaknya Y ya. Berarti untuk 1 kilogram mangga adalah 16.000 X ditambah pisang 12.000 kali Y, tidak boleh melebihi uang yang ada adalah 2.400.000 sebagai modal. Nah, ini boleh dibagi 4 kayaknya ya. Dibagi 4.000. Bagi 4.000 berarti 4X. Bagi 4.000 berarti 3Y. Bagi 4.000 berarti 6 ya. Nolnya 2. 600. Nah, itu sebagai persamaan yang pertama. Lalu yang kedua, gerobak hanya bisa menampung 180. Itu artinya bahwa kapasitasnya untuk X dan Y tidak boleh melebihi 180. Artinya banyaknya mangga sekian kilogram dan pisang itu tidak boleh melebihi 180. Lalu yang kedua, syaratnya bahwa X dan Y harus positif. Nah, sedangkan fungsi tujuannya adalah keuntungan, berarti di sini laba itu keuntungan.
Mangga dijual dengan 18.400, sedangkan beli 16.000, berarti 2.400 untungnya. Begitupun pisang, beli 12 jual 14, berarti 2.000 untungnya. Nah, ini ada fungsi tujuan. Nah, setelah kalian dapatkan model matematika, sebaiknya kalian cek dulu gradiennya. Gradien dari fungsi tujuan adalah min B per A ya. Berarti dalam hal ini min 24 per 20 dibagi 4, min 6 dibagi 4, 5 ya. Jadi min 6 per 5 sederhananya. Gradien fungsi kendala yang pertama sama min A per B. Jadi min koefisien X per koefisien Y. Lalu yang kedua adalah min 1 per 1. Ini per 3 per 5, maka dibuat per 15. Kalikan 5, 20. Kalikan 5, 15. Kalikan 15 per 15. Kalikan 3. Min 18 per 15. Nah, ternyata min 18 itu kan diantara min 20 dan min min 15. Berarti gradiennya dari fungsi tujuan itu ada di antara. Nah, kalau yang terjadi ini bahwa gradien fungsi tujuan ada di antara gradien fungsi kendala, maka kalian eliminasi. Maka langsung eliminasi. Eliminasi 4X plus 3Y sama dengan 600. Lalu yang kedua kita kalikan 3 ya. 3X plus 3Y. Kalikan 3 berarti 54 ya. 540. Kurangkan 600 kurangi 540, 60. Y-nya habis berarti tinggal X. Jadi X-nya 60. X-nya 60 berarti Y-nya substitusikan ke yang kedua aja. Berarti Y-nya 120. Jadi mangganya jual aja 60 kilo, sedangkan pisangnya dijual dengan 120 kilo. Keuntungannya maksimum, berarti saat X-nya 60 dan saat Y-nya 120. Substitusikan ke fungsi tujuan. Jadi 2.400 kali 60 ditambah 2.000 kali 120. Gitu ya. Nah, ini 24 kali 6 berarti 144. Kosongnya ada 3 ya, berarti 144.000. Ditambah 2.000 kali 120 berarti 240.000. Maka totalnya adalah 380.400. Jadi keuntungan maksimumnya adalah Rp384.000. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A 60 juta per unit dan tipe B 40 juta per unit. Keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah oke. Jadi kita asumsikan untuk tempat dulu atau tanah. Di sini untuk tipe A katakanlah banyaknya X, untuk tipe B katakanlah banyaknya Y kan ya. Berarti yang pertama 100X ditambah 75Y ya. Kurang dari sama dengan 10.000 ya. 10.000X. Nah, ini kalian bisa dibagi ya, atau bisa disederhanakan dulu. Dibagi 25 misalkan. Bagi 25 berarti 4X. Bagi 25 berarti 3Y. Bagi 25 berarti 400 ya. Nah, ini sebagai pertidaksamaan yang pertama. Lalu yang kedua,
dia hanya boleh membangun 125 unit. Berarti X tambah Y-nya tidak boleh melebihi dari 125. Jangan lupa X dan Y-nya adalah bilangan positif. Kemudian yang kedua, fungsi tujuannya untuk tipe A keuntungannya 60 juta. Kemudian tipe B 40 juta. Nah, sama prinsipnya. Yang pertama dicek dulu gradiennya. Kalau diantara berarti eliminasi. Kalau tidak diantara, maka kalian lakukan dengan cara gambar ya. Jadi gradien yang pertama min 6/4. Gradien fungsi kendala yang pertama adalah min 4/3. Gradien fungsi kendala yang kedua adalah min 1. Per 4/3 berarti kita buat per 12 ya. Kalikan 4 16, kalikan 4 min 12. Kalikan 12 per 12. Ini kalikan 3. Berarti min 18 per 12 ya. Nah, ternyata kan tidak diantara. Tidak diantara. Maka kalian lukis, tidak perlu apa? Tidak perlu eliminasi karena udah pasti tidak di situ. Jadi kalian langsung bikin aja daerah penyelesaiannya atau gambarnya untuk memastikan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini kalau X-nya 0 berarti Y-nya 125, garis yang pertama ya, 125 dan 125. Yang kedua, jika X-nya 0, Y-nya 400/3, berarti melebihi 125 ya. Ini 400/3. Lalu yang kedua adalah 100. Ini 100. Berarti garisnya adalah yang pertama 125, 125. Yang kedua 100/3 dan 100. Nah, ini garis yang pertama atau ini garis yang kedua sebaliknya. Lalu kurang dari semua berarti daerahnya ada di kuadran 1 yang ini. Karena dia kurang dari, berarti 0,0 masuk dalam daerah penyelesaian. Berarti yang diuji hanya 2, 0,125 dan 100,0. Jadi yang diuji hanya 100,0 dan 0,125. Jadi 60 juta dikali 100 berarti 6 miliar ya. Sedangkan yang ini adalah 40 juta dikali 125 berarti 5 miliar. Yang ditanya maksimum, ya berarti yang maksimumnya 6 miliar. Ini maksimum. Jadi maksimumnya adalah 6 miliar rupiah. Bisa dimengerti? Lanjutkan. Kita lanjutkan. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Setiap kue jenis 1 modalnya 2.000 dengan keuntungan 40%, sedangkan setiap jenis kue 2 modalnya 3.000 dengan keuntungan 30%. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah 1 juta rupiah dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang didapat oleh ibu tersebut berapa? Oke. Prinsipnya sama ya, berarti yang pertama adalah kemampuan uang dulu atau modalnya. Kue jenis 1 kita asumsikan X, kue jenis 2 kita asumsikan Y. Berarti untuk yang pertama adalah 2000X ditambah 3000Y ya, itu kurang dari sama dengan 1 juta. Bisa disederhanakan dibagi dengan 1000, jadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua adalah kuenya hanya dia bisa buat 400 sehari. Itu modal, ini kapasitas kuenya. Dan jangan lupa sama ya prinsipnya, nilai X dan Y-nya harus positif. Lalu fungsi tujuannya adalah keuntungan 40% dari 2.000 berarti 800 rupiah. Untuk jenis yang pertama, untuk jenis yang kedua 30% dari 3.000 berarti 900
rupiah, berarti 900 Y. Nah, sama kita cek dulu apakah gradien fungsi tujuannya di antara, ini berarti min 8/9, yang ini berarti min 2/3, yang ini berarti min 1. Kita buat per 9 kali 3, kita buat per 9 berarti 9/9, nah ternyata kan di antara. Nah, kalau di antara berarti eliminasi. Oke, nah setelah itu kita eliminasi deh. 2X plus 3Y sama dengan 1000. Kemudian 2X plus 2Y sama dengan 800 ya, kita kalikan 2. Eliminasi berarti Y sama dengan 200. Kalau Y-nya sudah dapat, berarti X-nya juga dapat. Y-nya juga ternyata 200. Jadi dia hanya bisa menjual 200 kue 1, 200 kue 2. Maka dia maksimum. Keuntungannya berarti 800 kali 200, kemudian 900 kali 200. Ini adalah 16, berarti 160 ya. Ini adalah 18, berarti 180, maka total 340.000. Nah, kalau 340.000 berarti keuntungannya berarti tinggal dibagi aja dengan 1 juta ya. Jadi 340.000 dibagi dengan 1 juta kali 100%. Nah, karena ini angkanya gampang ditebak berarti 34%. Jadi keuntungannya 34%. Itu keuntungan maksimum. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah ada sistem pertidaksamaannya. Kalian diminta menentukan nilai maksimum minimum dari sebuah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nilai maksimum fungsi objektif 40X plus 20Y pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Di sini ada 4 ya. Kalau ada 4 sebaiknya langsung gambar aja ya. Ini pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2, ini pertidaksamaan 3, ini pertidaksamaan 4. Nah, untuk 1, pastikan kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 4. Begitupun sebaliknya. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 4. Itu garis yang pertama. Garis yang kedua, X-nya 0, Y-nya 9. Dan Y-nya 0, X-nya juga 9. Garis ketiga, X-nya 0, berarti Y-nya 4. Y-nya 0, Y-nya 0, berarti X-nya minus 6. Berarti ada yang negatif nih. Garis yang keempat juga sama. X-nya 0, Y-nya min 6. Dan Y-nya 0, ternyata X-nya 4, positif. Nah, berarti gambarnya simetris ya, karena ada yang negatif X, ada yang negatif Y. Ada yang positif X, ada yang positif Y. Oke, saya buat misalkan demikian. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik yang pertama untuk Y itu tertinggi 9 ya. Oh, ini tertinggi 9. Kemudian terendah min 6. Bagi 3 ya. Min 6. Kemudian ada juga 4. 4, 4, 9. Oke, terus ada min 6. Ada juga 9 ya. Oke. Lalu kita buat garis. Garis yang pertama melalui 0,4 dan 4,0. Ini misalkan garis yang pertama. Ini garis yang kedua. Garis yang ketiga 0,4 min 60 ya. Garis keempat. Ini garis keempat ya. Oke. Lalu daerahnya, kalian lihat kalau
konstantanya positif semua, maka pastikan dia melalui 0 atau tidak ya. Garis pertama itu lebih dari, berarti ke atas ya. Maka ini yang bukan. Jadi yang bukan yang kita arsir. Lalu garis kedua itu kurang dari, berarti ke bawah menuju 0. Berarti ini yang diarsir yang bukan, ini yang bukan. Garis ketiga kurang dari berarti menuju 0. Berarti yang menjauhi 0 yang bukan. Ini yang bukan. Garis keempat juga kurang dari berarti menuju 0. Berarti ini yang bukan. Yang bukan yang menjauh. Berarti daerah HP-nya jelas yang persegi panjang ini. Jadi ini daerah HP-nya. Nah, kalau kalian ingin mencari dengan uji titik pojok, berarti di sini ada 2 titik lagi yang harus dicari. Kalau pakai uji titik pojok ya. Jadi ada 4 titik nih. Titik yang pertama ini 0,4, titik yang kedua adalah yang ini, misalkan ini titik A. Yang ketiga adalah yang ini, yang titik B. Yang keempat adalah 0,4. Nah, kalau gitu maka cari titik B, cari titik A. Tapi kalau misalkan dengan garis lidik, maka kalian dapatkan dari persamaan objektifnya 40X tambah 20Y. Nah, sama dengannya berapa? Biar gampang dilukis. Nah, kita ajukan aja sama dengan 80 misalkan. Karena kalau X-nya 0, Y-nya 4. Bisa dilukis. Begitupun kalau Y-nya 0, X-nya 2 bisa dilukis. Nah, jadi yang dilukis adalah 0,4 dan 2,0. Nah, jadi yang kita lukis adalah garis lidik yang pertamanya ini. Nah, ini garis lidiknya. Lalu kalian tinggal geser-geser aja. Nah, geser-geser. Ini adalah garis lidik. Nah, ternyata garis lidik ini melalui B, paling jauh. Berarti B itu maksimum. Nah, maka yang kalian lakukan adalah eliminasi. Eliminasi antara garis kedua dan garis keempat. Garis kedua dan garis keempat. Karena kita ingin mencari titik B. Nah, garis keempat itu adalah X tambah Y sama dengan 9. Garis kedua ya, garis kedua. Garis keempatnya adalah 3X min 2Y sama dengan 12. Kita kalikan 2 saja, berarti 2X plus 2Y sama dengan 18. Ini tetap 3X min 2Y sama dengan 12. Hilangkan Y berarti tambahkan. 5X sama dengan 30, berarti X sama dengan 6. Nah, kalau X-nya 6 kan Y-nya gampang. Tinggal X tambah Y adalah 9, berarti Y-nya harus 3. Nah, berarti titik W itu adalah 6,3. Nah, itulah maksimumnya. Dengan fungsi tujuan adalah dari 40X ditambah 20Y. Berarti kita masukkan X-nya 6, Y-nya 3. 40 kali 6 ditambah 20 kali 3. 240 ditambah 60. Berarti 240 tambah 60, 300 dong ya. Ya, jadi maksimumnya adalah 300. Bisa dimengerti? Berikutnya tentang matrik ya. Untuk kompetensi yang kedua, matriks. Jika A 1, 0, 2, 3 dan I matriks satuan ordo 2, A kuadrat min 2A tambah I adalah berapa? Oke. A kuadrat berarti A kali A ya. Jadi kalian cari dulu A kuadrat berarti A kali A. 1, 0, 2, 3 dot 1, 0, 2, 3. Nah, hati-hati untuk perkalian matrik. Baris kali kolom. Nah, itu sama dengan
elemennya dikalikan, lalu nilainya dijumlah. Jadi 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Langsung ya. Lalu yang keduanya 1 kali 0 ditambah 0 kali 0. Yang ketiganya 2 kali 1, 2 ditambah 3 kali 2, 6. Lalu 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 3, 9. Jadi matriks A kuadrat itu adalah 1089. Itu A kuadrat. Maka yang ditanyakan adalah A kuadrat min 2A plus I. Itu artinya 1089 dikurang 2 kali 1023 ditambah I. I-nya 1001. Karena ordo 2 ya. Berarti ini 1 dikurangi 2 ditambah 1. 0 kurangi 0 tambah 0. 8 kurangi 4 tambah 0. Dan yang terakhir adalah 9 kurangi 6 tambah 1. Maka matriksnya berarti 0, 0, 4, 4. Jadi jawabannya adalah 0, 0, 4, 4. Berikutnya, jika A 2301, B 251 min 3, maka A, B inverse apa? Oke, berarti ini harus dikalikan dulu matriksnya ya. A kali B dikalikan dulu, baru setelah itu diinverskan. Jadi sebaiknya dikalikan aja dulu. Nah, A dot B seperti yang tadi, perkalian elemen baris kali elemen kolom, lalu nilainya dijumlah. 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali 1, 3 ya. Sedangkan ini adalah 2 kali 5, 10, ditambah 3 kali 3, min 3, min 9. 0 kali 2, 0, ditambah 1 kali 1, 1. 0 kali 5, 0, ditambah 1 kali min 3, min 3. Sehingga AB-nya adalah 7, 1, 1, min 3. Lalu AB inverse berarti seperdeterminan ya. Ingat ya, jadi kalau ada matriks A, B, C, D, maka A inverse itu adalah seperdeterminan. Jadi AD min BC kali adjoin, D dengan A ditukar, lalu elemen B dan C dikalikan negatif. Itu pun yang ini berarti seper min 21 dikurangi 1 dikali min 3 tukar dengan 7, lalu min 1, min 1. Berarti min seper 22, min 3, min 1, min 1, 7. Min 1-nya masuk ke dalam, jadi seper 22, 3, 1, 1, min 7. Gitu ya? Jadi seper 22, 3, 1, 1, min 7. Bisa dipahami? Berikutnya. Berikutnya adalah jika X min 5, 4 min 5, 2 kali 4 min 1, 2, Y min 1 sama dengan 02 min 16, 5. Oke. Ini yang dibutuhkan aja sebenarnya. Pertama kita perlu mencari X. Maka X itu ada di elemen baris pertama, kolom pertama. Kita kalikan aja dengan elemen kolom pertama, maka hasilnya harus 0. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah berarti X min 5 kali 4 ditambah 4 kali 2 itu harus 0. 4X min 20 tambah 8 sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan, ini berarti 2 min 12 ya. Jadi 12, maka X-nya 3. X-nya adalah 3. Lalu yang kedua yang diperlukan adalah Y. Y itu ada di elemen baris kedua, kolom kedua. Berarti yang ini, baris kedua, kolom kedua itu adalah baris kedua, kolom kedua, berarti harus 5. Nah, jadi yang dicari cukup itu aja.
Berarti min 5 ditambah 2 kali Y min 1 harus sama dengan 5. Pindah posisi. Ada yang keliru? Oh, ini 2. Kemudian sama dengan 5 ya. Oh, ini 0 ya. 5 kali 0 berarti 0 ditambah 2Y min 2 sama dengan min 5 kali min 1 ya. Oke, sorry. Min 5 kali min 1 berarti 5 ya. Min 5 kali min 1, 5. Ini 5 juga. Pindah posisi. Berarti 5-nya coret. Maka 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 1. Itu artinya X itu adalah, atau Y itu adalah sepertiga X ya. Y itu adalah sepertiga X. Atau X itu adalah 3Y. Lihat opsinya aja. Y semua, berarti Y sama dengan sepertiga X. Bisa dimengerti? Berikutnya, titik potong 2 garis yang disajikan sebagai persamaan matrik. Oke, di sini diasumsikan sudah menjadi sebuah persamaan matrik. Maka boleh pakai eliminasi, boleh pakai inverse ya. Jadi ini diinverskan. Maka X-Y adalah kalikan inverse min 2, 3, 1, 2. Inverse. Kalikan 4, 5. Jadi seperdeterminan. Berarti min 4 dikurangi 3. 2 dengan min 2 ditukar. Min 3 dan min 1 ya. 3 dan 1 kalikan minus. 4, 5. Ini berarti min 1/7. Kalikan 8 dikurangi 15. Ini min 4, min 10 ya. Berarti min 1/7 kali min 7, min 14. Maka hasilnya adalah 1, 2. Jadi titiknya berarti adalah 1,2. Nah ini bayangannya. Jadi titik potongnya adalah 1,2 titik potongnya ya. Atau kalian kalikan X-nya nanti eliminasi atau substitusi. Boleh. Kalau sudah paham matrik, langsung aja dengan matrik. Gitu ya. Berikutnya, diberikan matrik A, B, dan C. Jika determinan dari 2A min B plus 3C adalah 10. Oke, berarti kita harus mencari matrik 2A min B plus 3C dulu. 2A berarti 2 kali 1, 3, 4. Dikurangi B min 1, 2, 5, 6. Ditambah 3C berarti A min 1, 2, 3 ya. Kalikan dulu. Berarti 4, 2, 6, 8. Dikurangi min 1, 2, 5, 6. Ditambah 3A min 3, 6, 9. Jumlahkan yang bersesuaian. 4 dikurangi min 1 berarti 5. Ditambah 3A. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. Ditambah min 3 berarti min 3. 6 kurangi 5, 1. Tambah 6 berarti 7. 8 kurangi 6, 2. Tambah 9 berarti 11. Nah ini adalah determinannya 10. Itu artinya berarti 11 kali 5 plus 3A dikurangi 7 kali min 3 harus 10. 55 ditambah 33A ditambah 21 sama dengan 10. Berarti 33A sama dengan 10 dikurangi 76 ya. Jadi 33A sama dengan min 66. Berarti A-nya adalah min 2. Jadi nilai A-nya adalah min 2. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, jika A 2, 3, min 1, B memiliki inverse, AB inverse diinverskan adalah 1, min 1, 0, 3, 0. Maka B berapa? Oke. Kalau ada matrik perkalian diinverskan berarti ini adalah
B inverse. Inverse kali A inverse ya. Itu adalah 1 min 1, 3, 0. B inverse kali B inverse berarti B. A-nya pindah kanan berarti jadi A. Jadi 1 min 1, 3, 0 dot A ya. Nah, jadi B itu cukup mengalihkan aja, tidak perlu diinverskan. Jadi 1 min 1, 3, 0 kali A. A-nya kan ada juga 2, 3 min 1, 1. Nah, jadi hanya proses perkalian aja, tidak perlu diinverskan. Berarti sama seperti yang tadi, elemen baris kali elemen kolom. Nah, ini hasilnya adalah demikian. Berarti 2 ditambah 1, kemudian 3 dikurangi 1, yang ini 3 kali 2, 6, ditambah 0 kali min 1, 0, 3 kali 3, 9, ditambah 0 kali min 1, 0. Jadi matriks B-nya adalah 3, 2, 6, 9. 3, 2, 6, 9. Bisa dipahami? Berikutnya, diketahui A 12 min 13, B 01 min 32A. Jika M adalah A transpos kali B transpos, maka determinan M transpos kali M inverse kali M kuadrat berapa? Oke, kalau determinan, berarti kalian gunakan sifat determinan ya. Jadi determinan M transpos kali M inverse kali M kuadrat itu sama saja dengan determinan M transpos kali determinan M inverse kali determinan M kuadrat. Determinan M transpos sama dengan determinan M, determinan M inverse sama dengan seper determinan M, determinan M kuadrat sama saja dengan determinan M dikuadratkan. Nah, karena ini ada yang dibagi dengan nilai yang sama, berarti yang dipertanyakan adalah determinan M dikuadratkan. Nah, jadi ini yang ditanya. Sedangkan yang diketahui bahwa M itu adalah A transpos kali B transpos. Begitupun yang ini, berarti determinan M itu adalah determinan A transpos kali determinan B transpos. Determinan A adalah transpos adalah determinan A, begitupun determinan B transpos adalah determinan B. Determinan A itu 1, 2 min 1, 3. Determinan B berarti 0, 1 min 3, 2. Hasilnya adalah 3 ditambah 2 kali 0 ditambah 3. Berarti 15. Jadi yang dipertanyakan adalah 15 kuadrat. Maka hasilnya adalah 225. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jika matriks A 1, 2, 3, 4, determinan 3A kali A transpos kali A inverse sama dengan berapa? Oke. Nah, kalau ada sebuah perkalian, jadi kalian ingat bahwa determinan KA itu sama dengan KN determinan A. Dengan N adalah ordo. Jadi kalau misalkan dia ini ordo 2, berarti determinan 3A kali A transpos kali A inverse itu sama saja dengan determinan 3A kali determinan A transpos kali determinan A inverse. Determinan 3A berarti 3 kuadrat kali determinan A. Determinan A transpos sama dengan determinan A. Determinan A inverse sama dengan seper determinan A. Nah, di sini ada determinan A dibagi determinan A. Berarti adalah 9 kali determinan A. Nah, determinan A-nya adalah 1, 2, 3, 4 nih. Berarti 9 kali 4 min 6. Berarti min 18. Jadi nilainya adalah min 18. Bisa dipahami? Berikutnya, nilai X yang memenuhi
determinan nih, kada lambang tegak itu determinan. Nah, berarti kalian gunakan sarus ya. Kalau ordo 3 sebaiknya gunakan cara sarus. Sarus berarti kalian tinggal menambahkan 2 kolom pertama. Jadi tambahkan X kuadrat 23 di paling kanan. 2X min 1, 2 juga di kanan. Nah, jadi kalian tambahkan elemennya berarti X kuadrat 2, 3 dan 2X min 1, 2 gitu ya. Elemennya dikalikan, yang diagonal utama nilainya ditambahkan ya. Jadi yang diagonal utama ditambahkan. Ini tambah, tambah, tambah. Sedangkan diagonal samping itu yang ini maksudnya. Ini diagonal samping. Ini dikurang ya. Diagonal samping dikurangkan. Minus, minus, minus ya. Oke. Jadi di sini X kuadrat kali min 1 kali 4. Berarti min 4X kuadrat. Kemudian 2X kali min 2 kali 3 berarti min 12X. 3 kali 2 kali 2 berarti plus 12 ya. Dikurang. 3 kali min 1 kali 3 berarti min 9. Dikurang. 2 kali min 2 kali X berarti min 4X kuadrat. Dikurang 4 kali 2 kali 2X, 16X. Nah, ini harus 7. Ada min 4X kuadrat, ini plus 4X kuadrat. Kemudian min 2X, min 12, min 16 berarti min 28X ya. Ini 12 tambah 9 berarti 21. Jadi min 28X sama dengan min 14. Maka X-nya adalah setengah. Jadi nilai X yang memenuhi adalah setengah. Bisa dimengerti? Berikutnya. Matrik A kali X sama dengan B. Jika X inverse adalah X pangkat min 1 adalah inverse dari X, maka determinan X inverse. Oke. Ini juga kalian tinggal gunakan sifat aja ya. Jadi ini A kali X sama dengan B katakanlah ya. Jadi determinan AX sama dengan determinan B misalkan. Jadi determinan A kali determinan X adalah determinan B. Determinan X adalah determinan B dibagi determinan A. Kalau ditanya determinan X inverse, berarti dibalik. Determinan A dibagi determinan B, gitu aja. Nah, sekarang determinan A-nya apa? Determinan A adalah matrik yang kiri, yaitu 1, 2, 3, min 2, 1, min 1, 3, 1, min 2. Nah, ini determinan A. Kita tambahkan elemennya 1, min 2, 3, 2, 1, 1 ya. Kemudian diagonal utamanya. Ini diagonal utama dikalikan. Lalu dikurangi diagonal samping. Ini diagonal samping. Diagonal utama plus ya. Diagonal samping min. Jadi determinan matriks A adalah 1 kali 1 kali min 2. Min 2. 2 kali min 1 kali 3 berarti min 6. 3 kali min 2 kali 1 berarti min 6. Dikurang. 3 kali 1 kali 3 berarti 9. Dikurang. 1 kali min 1 kali min 1 berarti min 1. Dikurang. Min 2 kali min 2 kali 2 berarti kurang 8. Maka hasilnya adalah
Berapa tuh? Min 14, min 23, min 22, min 30 ya. Min 14, min 23, min 22, min 30. Oke. Lalu determinan B juga demikian. Caranya dengan sarus aja. Determinan B itu 2, 1, 2. Kolom pertamanya, kolom keduanya 4, min 3, 1. Kolom ketiganya 0, min 1, 3. Tambahkan 2 kolom pertama. 2, 1, 2. 4, min 3, 1 ya. Kalikan. 2 kali min 3 kali 3 berarti min 18. Tambahkan 4 kali min 1 kali min 2 berarti min 8. Tambahkan 0 kurangkan. 0 kurangkan min 2 kurangkan min 12. Jadi hasilnya adalah min 26 plus 2 jadi min 24. Jadi min 36. Jadi determinan A-nya adalah min 30. Determinan B-nya adalah min 36. Bagi 6, 5. Bagi min 6 ya. Jadi jawabannya adalah 5/6. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini ditanya inverse, berarti kalian harus cari determinannya dan harus cari minor-minornya atau kofaktornya ya. Jadi determinannya dulu, misalkan 2, 1, 3, 0, min 1, 2, 1, 0, 1. Cari determinannya dengan menambahkan 2 kolom pertama. Diagonalnya, ini diagonal utama, kemudian diagonal sampingnya, nih. Oke, jadi diagonal utama kita kalikan 2 kali min 1 kali min 2. Min 2 tambah 0 tambah 1 kali 1 kali 2, 2 dikurang. 3 kali min 1 min 3 berarti min 3 dikurang. 2 kali 0 kali 0, 0 dikurang. 1 kali 1 kali 0, 0. Berarti nilai determinannya adalah 3 ya. Nilai determinannya adalah 3. Nah, sekarang kofaktornya. Kofaktor itu terdiri dari minor 1, 1, minor 1, 2, minor 1, 3. Minor 2, 1, minor 2, 2, minor 2, 3, minor 3, 1, minor 3, 2, minor 3, 3. Lalu nilai tandanya, ingat selang-seling ya. Kalau jumlah baris kolomnya genap, berarti dia positif. Kalau ganjil negatif ya. Kalau ganjil negatif. Oke, ini tandanya. Apa itu minor? Minor pertama itu kalian cukup menutup elemen baris pertama dan elemen kolom pertama. Maka yang tersisa adalah ini namanya minor 1, 1 ya. Baris, saya ambil contoh satu aja. Berarti determinannya berapa? Jadi M11 itu adalah determinannya min 1, 0, 2, 1 ya. Berarti ini min 1. Berarti ini min 1. Lalu M12. M12 itu berarti baris pertama dan kolom kedua. Maka yang terbuka adalah 1, 0, 3, 1.
1031 berarti 1 kan. Karena di sini min berarti ini min 1. Lalu M13 berarti baris pertama kolom ketiganya ditutup. Maka yang terbuka adalah 1 min 1, 3, 2. Berarti 2 ditambah 3. Berarti ini 5 positif. Begitupun yang M21. Kalau M21 berarti tutup baris kedua kolom pertama. Maka yang terbuka adalah 0121. Nilainya adalah min 2. Min 2 karena di situ min jadi 2. Lalu M22 berarti baris kedua kolom kedua yang ditutup, maka yang terbuka 2131. Berarti 2 dikurangi 3 min 1 kali plus berarti tetap min 1. M23 berarti baris kedua kolom ketiga yang ditutup, yang terbuka adalah 2 kali 2, 4 dikurangi 3 kali 0, 0. Berarti ini 4. Karena min jadi min 4. Minor 31 baris ketiga tutup, baris kolom pertama tutup, maka yang terbuka 01 min 1 0. Berarti 0 ditambah min 1. Ditambah 1 ya. Berarti ini 1. Baris ketiga tutup, kolom kedua tutup, yang terbuka 2 kali 0 dikurangi 1 kali 1. Berarti min 1 kali min jadi 1. Minor 33. Maka yang terbuka 2 kali min 1 dikurangi 1 kali 0. Berarti min 2. Nah inilah kofaktornya. Sedangkan inverse secara umum adalah seperdeterminan kali adjoin. Adjoin A itu berarti tinggal ditranspos aja. Jadi transpos dari kofaktornya. Determinannya sepertiga, transpos aja. Min 1, min 1, 5 baris, jadi min 1, min 1, 5 kolom. 2 min 1, min 4 baris, jadi 2 min 1, min 4 kolom. 1, 1 baris, berarti 1, 1, min 2 kolom. Nah, inilah inverse-nya. Jadi sepertiga, min 1, 2, 1, min 1, min 1, 1, 5, min 4, min 2. Jadi jawabannya yang A. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke transformasi sekarang. Jika M21 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, diteruskan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangan titik M berapa? Oke. Jadi kalau misalkan ada sebuah titik direfleksi garis, itu rumusnya adalah garis X sama dengan K ya, 2K min A, B. Kalau misalkan direfleksi garis terhadap Y sama dengan L, 2K min A, 2L min B gitu ya. Nah begitupun yang ini. Jadi kalau misalkan M itu 21, direfleksi oleh garis X sama dengan 3, berarti 2 kali 3, 6 dikurangi 2, berarti 4,1. Direfleksi oleh garis Y sama dengan 3 berarti 4, 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 1 ya, berarti 5. Oke, jadi jawabannya adalah 4,5. Itu kalau direfleksi 2 kali ya, direfleksi 2 kali. Baik, kita lanjutkan. Persamaan garis 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3 dilanjutkan translasi. Oke. Jadi kita buat skemanya dulu. Titiknya X, Y katakanlah. Direfleksi X sama dengan 3 berarti 6 min X, Y ya. Ditranslasi berarti ditambahkan kalau translasi. Maka bayangannya adalah 6 min X tambah 4 berarti 2 min X, Y min 2. Nah inilah bayangannya. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Jadi dengan demikian 2 min X adalah X aksen, berarti 2 min X aksen adalah X.
Dan yang kedua, Y-2 adalah Y aksen, berarti Y adalah Y aksen plus 2. Nah, inilah yang akan kita substitusikan ke kurva awal. Jadi 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0 menjadi 2 kali 2 min X aksen ditambah 3 kali Y aksen tambah 2 kurangi 5. Jadi 4 min 2X aksen ditambah 3Y aksen plus 6 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka bayangannya berarti tinggal dibuang aja aksennya. Min 2 plus 3Y 10 ditambah min 5 kan 5 ya. Karena X-nya yang positif berarti 2X min 3Y min 5 sama dengan 0. 2X min 3Y min 5 sama dengan 0. Gitu ya. Berikutnya. Bayangan titik A bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X adalah min 5,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka A adalah berapa? Oke. Jadi A itu kita tidak tahu. Kalau direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, berarti bayangannya adalah min B min A. Nah, inilah min 5,4. Itu artinya A-nya adalah min 4 dan B-nya adalah 5. Berarti titiknya adalah min 4,5 di refleksi garis X sama dengan 5. Berarti 10 dikurangi min 4,5. Jadi bayangannya adalah 14,5 setelah direfleksi terhadap garis X sama dengan 5. Jadi A itu didapatkan nilai absisnya adalah min 4, ordinatnya adalah 5. Lalu direfleksi terhadap garis X sama dengan 5 menjadi 2 kali 5, 10 dikurangi min 4,5. Gitu ya. Berikutnya. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 2 dicerminkan terhadap garis X tambah 2 sama dengan 0 mempunyai persamaan bayangan. Oke. Jadi kita ambil titik X, Y pada parabola itu direfleksi X sama dengan min 2 ya. Jadi 2-nya pindah kanan. Berarti min 4, kurangi X, Y, ini bayangannya. Ini X aksen, ini Y aksen. Berarti X-nya adalah min X aksen, min 4 ya. Sedangkan Y adalah Y aksen. Dengan demikian, parabola Y sama dengan X kuadrat min 2 menjadi Y aksen sama dengan min X aksen min 4 kuadrat dikurangi 2. Y aksen sama dengan berarti X aksen kuadrat 2 kali min berarti plus 8X aksen min 4 kuadrat 16. Berarti bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 14. Oh, disama dengankan berarti X kuadrat min plus 8X min Y plus 14 sama dengan 0 ya. X kuadrat X plus 8X min Y plus 14 sama dengan 0. Gitu ya. Berikutnya, jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 9 ditambah AX plus 9A diperoleh dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 melalui pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Oke. Berarti ini sebagai bayangan ya. Jadi ini adalah bayangan. Jadi kita ambil titiknya X, Y oleh refleksi X sama dengan 4. Maka bayangannya adalah 8 min X, Y ya. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Jadi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 9 plus AX aksen
ditambah 9A. Itu bayangan. Ya, kita ambil yang bayangannya biar tidak diubah. Gantikan, ini adalah Y, ini adalah 8 min X. Begitupun yang X aksen adalah 8 min X ditambah 9A. Maka Y sama dengan 8 kuadrat 64, 2 kali 8 kali min X berarti min 16X, tambah X kuadrat, min 9 kali 8, 72, 9 kali X min 9X, 8 kali A, 8A, min AX ya, ditambah 9A. Jadi Y sama dengan X kuadrat, kita kumpulkan X dengan X, min 16, min plus 9 berarti min 7X, min A plus AX berarti AX, kemudian 64, dikurangi 72 ditambah 9A ya, berarti min 8 ya. Jadi dengan demikian, kurvanya harus disesuaikan dengan yang diketahui ya. Jadi X-nya demikian. Nah, ini harus sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Jadi ini harus sama dengan 2. Ini harus sama dengan min 3. Maka kita dapatkan 7 min A harus 2. Berarti A harus 5. Gitu ya. Atau 9A min 8 haruslah min 3. Berarti keliru nih. 9A sama dengan 5 ya. Kok nggak sama? Harusnya sama nih. A-nya 5. Sebentar, kita cek. Jadi mungkin ini bukan plus 3 ya. Min 3, tapi plus 37. Sehingga sama aja. Mau pakai yang kanan atau yang kiri sama. Jadi jawabannya adalah 5 untuk nilai A-nya. Lanjutkan. Pencerminan garis Y sama dengan min X plus 2 terhadap garis Y sama dengan 3. Sama prinsipnya ya. Gunakan skema saja. Y sama dengan 3. Berarti yang berubah ordinatnya. Jadi X, 6 min Y ya. Nah, ini adalah X aksen. Ini adalah Y aksen. Berarti X-nya adalah X aksen. Y-nya adalah 6 min Y aksen. Jadi 6 min Y aksen sama dengan min dari X aksen ditambah 2. Berarti min Y aksen adalah min X aksen dikurangi 4 ya. Berarti Y adalah X tambah 4. Nah, ini bayangannya. Ini bayangannya adalah Y sama dengan X tambah 4. Berikutnya, titik A, B adalah hasil pencerminan titik 0,0 terhadap garis Y sama dengan maksudnya gini kali ya. Jadi ini adalah garis Y sama dengan 2X plus 3. Adalah hasil pencerminan 0,0 terhadap garis. Berarti ini A, B gitu ya. Ini adalah titik tengah. Ini adalah gradien. Gradien berarti ini kan tegak lurus ya. Kalaulah misalkan ini adalah garis L. Jadi ML kali dengan 2 itu harus min 1. Jadi ML itu adalah min setengah. Apa itu ML? Berarti B per kurangi 0, A kurangi 0. Jadi B per A. Jadi dengan demikian, A itu adalah min 2B. A adalah min 2B. Itu yang pertama. Titik tengah, T itu adalah titik tengah. Titik tengah berarti dijumlah bagi 2 aja. Jumlah bagi 2. Ini pada garis. Berarti B per 2 adalah 2 kali A per 2 ditambah 3. Dicoret. B per 2 adalah A tambah 3. Ganti A-nya dengan 2. B-nya ganti dengan, atau kalikan dulu ya. Jadi B sama dengan 2A plus 6. B
B-nya ganti dengan atau A-nya ganti. Di B sama dengan 2 kali min 2B tambah 6 ya. Ini berarti 5. 5B adalah 6. Berarti B-nya adalah 6 per 5. B-nya 6 per 5. Berarti A-nya tinggal dimasukkan sini aja. Min 12 per 5. Yang ditanyakan adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti min 12 per 5 kuadrat ditambah 6 per 5 kuadrat. Oh, per 25 dong ya. 144 per 25 ditambah 36 per 25. Berarti 180 per 25. Kalikan 4 per 4 aja ya, biar per 100. 0, 2, 3. Jadi 72 per 10. Atau 36 per 5. Jadi jawabannya adalah 36 per 5. Bisa dimengerti? Berikutnya. Garis Y sama dengan X plus 2 ditranslasi 1, 2 kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Maka petanya adalah Y sama dengan X plus B. Oke, ini sama saja prinsipnya. Kita ambil XY ditranslasi 1, 2 berarti ditambah ya. X plus 1, Y plus 2. Direfleksi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, atas bawah ya. Berarti X-nya tetap. Absisnya tetap, ordinatnya yang negatif. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Jadi X adalah X aksen min 1. Dan Y tinggal ditukar ya. Jadi min Y aksen min 2. Substitusikan. Y sama dengan X plus 2 menjadi Y-nya ganti min Y aksen min 2. X-nya ganti X aksen min 1 plus 2. Berarti min Y aksen adalah X aksen plus 3 ya. Berarti Y adalah min X min 3. Nah ini bayangannya. Berarti A-nya adalah min 1. B-nya adalah min 3. Yang ditanyakan adalah A plus B. Berarti min 4 ya. A plus B-nya adalah min 4. Bisa dimengerti? Hasil mencerminkan C min 4 min 2 terhadap garis AX plus BY adalah, nah ini sama prinsipnya nah dengan yang tadi. Jadi cerminnya itu adalah AX plus BY. Ini bayangannya. Nah jadi pakai sketsa gitu aja. Ini adalah min 4 min 2. C aksennya adalah 4, 10. Nah, berarti ini kan titik tengah kan ya? Ini gradien. Gradiennya adalah min A per B. Sedangkan gradien MC C aksen, itu kan delta Y. Y2 min Y1 per X2 min X1 kan ya, materi SMP. Jadi 10 plus 2, kemudian 4 plus 4. Jadi 12 per 8. 3 per 2. Nah karena dia tegak lurus. Berarti kan min A B per B kalikan 3 per 2 itu harus min 1. Jadi A per B adalah 2 per 3 gitu ya. Jadi 3A sama dengan 2B. Atau boleh juga A sama dengan 2 per 3B boleh. A sama dengan 2 per 3B. Itu pernyataan pertama. Lalu T itu titik tengah. T itu titik tengah berarti min 4 tambah 4 bagi 2. Kemudian min 2 tambah 10 bagi 2. Jadi T itu adalah 0,4. Nah 0,4 kan di garis. Ini kan pada garis. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Berarti 4B adalah min 6, berarti B adalah min 3 per 2.
B-nya min 3/2. Yang ditanya A-nya. Oh, kok ditanya nilai, ininya garis yang ditanya. Nah, masukkan sini. Berarti A-nya adalah min 1 ya. Karena 2/3 kali min 3/2. Jadi A-nya min 1. Kalau A-nya min 1 ya ditambahkan itu. Kalau persamaannya berarti ngikutin aja. Kalau AX plus BY plus 6 sama dengan 0, berarti min X plus min 3/2Y tambah 6 sama dengan 0. Kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Itu kalau ditanyakan garisnya. Tapi karena ditanyakan A plus 2B ya berarti nggak nyambung ya dengan pilihannya. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Mungkin bukan ini ya. Persamaan garisnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12.